hal-hal apa saja sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk kita supaya bisa berkembang, kita bisa mengembangkan diri kita dan berpotensi untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan tambahan. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas, saya akan memberikan list-list beberapa inspirasi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya, skillnya masing-masing teman-teman. Ini adalah channel rahasia keuangan di mana kita akan mengupas tuntas segala rahasia tentang keuangan yang kamu butuhkan. Oke teman-teman, jadi ya kalau investasi teman-teman, investasi itu tidak melulu mengenai tentang saham, forex, reksadana dan juga hal-hal semacam itu ya teman-teman. Tetapi investasi itu teman-teman bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan perkembangan diri teman-teman. Jadi dengan uang yang mungkin kita ada sisa dari pendapatan, sisa dari gaji pekerjaan ataupun tabungan kita bisa menggunakan untuk perkembangan diri kita teman-teman. Misalkan ini ya, kita ingin belajar untuk memasak seperti itu, kita les teman-teman, les memasak. Di situ memang membutuhkan yang namanya uang. Sama seperti investasi-investasi yang lain itu memerlukan uang teman-teman, seperti reksadana ataupun deposito itu juga memerlukan uang. Tetapi dengan uang yang kita berikan itu bisa memberikan timbal balik pendapatan menguntungkan bagi kita. Nah, tetapi teman-teman, hal-hal seperti itu tidak semua orang bisa jangkau. Untuk reksadana, trading, deposito dan sebagainya itu tidak semua orang bisa jangkau dan mengerti. Tetapi untuk hal-hal dasar, hal-hal pengembangan diri ini lebih luas, teman-teman semuanya bisa pelajari teman-teman. Satu contoh, kita les untuk memasak ya teman-teman, kita mengeluarkan uang untuk membayar, tetapi dari situ kita mendapatkan skill, kita berkembang dari yang awalnya tidak bisa memasak, akhirnya kita bisa memasak. Kita mengerti ilmu-ilmu, teknik-tekniknya, kita pastinya semakin pede ya. Semakin pede, akhirnya kita berani untuk membuka catering misalkan, kecil-kecilan saja, atau jualan nasi goreng di rumah, jualan ikan bakar di rumah, seperti itu. Dengan catering, dengan jualan nasi goreng, jualan ikan bakar, itu akan menambahkan penghasilan tambahan buat kita teman-teman, yang mungkin dengan hasil dari usaha sampingan kita itu kita bisa menabung lebih banyak, ataupun kita bisa putar kembali untuk perkembangan diri kita, untuk self improvement kita lagi teman-teman, supaya semakin lebar teman-teman, sayap kita kepakkan, seperti itu ya. Lalu teman-teman, yang kedua adalah les menjahit. Nah ini, dalam menjahit ini teman-teman, mungkin zaman-zaman sekarang ini ya sudah banyak orang berjualan baju yang sudah jadi, atau online shop itu jualan baju sudah bagus-bagus, ataupun retail toko-toko itu juga jualan baju seperti Matahari, seperti H&M, Zara dan sebagainya, itu jualan baju sudah jadi. Tetapi teman-teman harus sadari bahwa banyak juga orang yang masih membutuhkan jasa penjahit, bahkan untuk pribadi teman-teman. Contohnya ketika dalam suatu komunitas itu membeli seragam, akhirnya seragam ini kan pastinya sama, tetapi dalam satu komunitas ini ada mungkin beberapa yang kurang cocok ataupun kurang sreg gitu. Jadi mereka memodifikasi sedikit, mungkin karena kebesaran akhirnya dikecilkan, akhirnya modelnya terlalu oldies, akhirnya dikasih tambahan seperti ini, akhirnya bisa menjadi lebih stylish dan sebagainya. Dan itu mereka membutuhkan yang namanya penjahit teman-teman. Kalau kita memiliki skill menjahit yang baik, yang bagus teman-teman, daripada kita les, maksudnya itu kita mendapatkan skill itu dari les. Nah maka dari itu teman-teman, kita akan mendapatkan penghasilan tambahan dengan orang-orang ini mengetahui bahwa kita les, kita mengerti caranya menjahit. Tidak sedikit orang akan datang kepada teman-teman untuk meminta bantuan untuk mengecilkan baju, untuk memodifikasi baju, bahkan untuk menjahit baju sendiri dari suatu bahan tertentu, karena mereka akan merasa ini baju saya jahitkan sendiri, saya desain sendiri, dan terasa lebih eksklusif teman-teman. Dan rata-rata itu malah orang-orang yang mempunyai keuangan di middle up ya teman-teman, yang membutuhkan jasa-jasa para penjahit seperti itu, dan itu bisa menjadi langganan yang baik, bisa menjadi penambahan penghasilan bagi teman-teman semua. Lalu teman-teman, kita juga bisa belajar musik. Nah mungkin teman-teman ya, kalau nggak bisa musik, kita beli alat musik dengan cara
dengan uang kita, dengan hasil tabungan kita beli alat musik, gitar atau keyboard, organ dan sebagainya. Kita bisa belajar teman-teman dari musik yang enak itu. Ternyata kita bisa teman-teman ngisi-ngisi di kafe, kita bisa ngisi-ngisi di nikahan orang, kita bisa ngisi-ngisi di acara-acara, party-party dan sebagainya. Itu bisa menambah penghasilan teman-teman. Kalau lebih baik kalau bisa kita juga les. Meskipun kita sudah punya alat musik, kita tidak belajar otodidak, tetapi kita juga les. Nah, itu akan menjadi lebih baik lagi teman-teman. Skill kita akan bertambah karena dalam les itu tidak hanya praktek saja, tetapi kita juga mengerti teori-teorinya. Sedangkan ketika kita otodidak, kebanyakan kita hanya mengerti praktek tanpa teori-teori yang sebenarnya juga tidak kalah penting teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa kita memiliki banyak skill, kenapa kita harus tidak mau berkembang seperti itu teman-teman. Lalu les bahasa, misalkan ya dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan sebagainya, kita les, kita keluarkan uang kita ini untuk self improvement kita, nggak akan ada ruginya teman-teman. Kita les Mandarin, ternyata ada perusahaan yang membutuhkan penerjemah, ataupun biasanya teman-teman ya dari perusahaan besar itu memerlukan orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin atau Jepang. Karena kenapa? Perusahaan besar itu baru saja membeli mesin, nah itu dari Jepang, dari Korea, dari Cina seperti itu. Nah, di situ memerlukan orang yang bisa mengartikan atau cara penggunaan dari mesin ini, orang yang mengerti bahasa-bahasa tersebut. Maka di situ akan menjadi ladang peluang bagi teman-teman. Penerjemah dan sebagainya itu bisa kita dapatkan ya teman-teman, dan mendapatkan penghasilan tambahan. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan. Sebenarnya masih banyak sekali, tetapi mungkin dari beberapa contoh tadi bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya, self improvementnya lebih lebar lagi teman-teman. Oke, kalau mau tips-tips yang lebih banyak, lebih inspiratif, silahkan cek saja di channel ini. Kita scroll-scroll banyak video yang bisa dilihat teman-teman ya, supaya kita semakin berkembang dan kita mengerti ilmu tentang keuangan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ini adalah Rahasia Keuangan. Bye.